Shalom adik-adik teruna, shalom kakak-kakak layan semua. Kembali kita bersekutu pada hari ini, Minggu tanggal 4 Juli 2021. Saya Om Bruto yang menjadi liturgus pagi ini ingin menyampaikan hal-hal penting untuk diperhatikan sebelum memulai ibadah kita. A. Menyiapkan hati dan pikiran kita sekalian dengan bersaat teduh. B. Siapkan Alkitab, persembahan, alat-alat tulis yang dibutuhkan, dan pastikan baterai dan kuota data pada HP adik-adik sekalian cukup untuk beribadah dari awal hingga selesai nantinya. C. Tentukan tempat yang tepat. Jangan beribadah sambil menonton TV, bergurau, sambil main game, berkegiatan sosial media, makan minum, atau berjalan-jalan dan berpindah-pindah. Beribadahlah dengan tertib dan hikmat, guna beribadah tertuju kepada Allah Sang Pencipta kita. D. Persembahan yang dikumpulkan nantinya diserahkan kepada orang tua masing-masing agar dapat diserahkan ke pihak gereja. Terakhir, ikutilah setiap rangkaian kegiatan ibadah dengan teratur dan benar. Adik-adik teruna sekalian, tema kita pada hari ini, identitasku, tanggung jawabku. Bermazmur dari Mazmur 117 ayat yang pertama dan kedua. Pembacaan Alkitab kita hari ini Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Kakak-kakak layan yang ambil bagian pada hari ini, liturgos saya sendiri Om Bruto, lalu pelayan firman di kelas Eka Kak Ledi, di kelas Dwi Kak Amel. Baik, bagi kita semua yang akan memulai ibadah kita ambil saat sejenak. Jika kelengkapan ibadahnya sudah siap, kita siapkan hati kita, hendaklah kita masing-masing mengambil waktu untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Adik-adik teruna, sebagai pemuda Kristen yang adalah Laskar Kristus, jika ditanya kepada adik-adik teruna sebagai berikut pertanyaannya, sebagai apakah kita hidup sebagai pengikut Yesus Kristus itu digambarkan di dunia ini? Tentu adik-adik dan kita semua akan menjawab sebagai terang dan garam. Itu pula lah identitas kita, orang Kristen yang harus dirasakan orang-orang di sekitar kita dalam segenap bentuk kehidupan kita, di keseharian kita di rumah, di sekolah, atau dimanapun kita berada, dengan mengikuti pimpinan Tuhan. Baik, Om ajak semua kita untuk bangkit berdiri. Kita menghadap Tuhan dengan mengingat hari ini adalah hari yang dimuliakan. Sehubungan dengan itu, mari kita angkatkan pujian kita dari Kidung Jemaat 21, ayatnya yang pertama dan kedua, hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun hawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci yang teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan
Mari kita satukan hati kita untuk memulai ibadah kita selanjutnya. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pada saat ini kami mau memberikan hati dan pikiran kami, bahkan segenap waktu kami, untuk mengabdi, menyembah Engkau ya Allah, Tuhan kami yang maha baik. Pada hari ini, ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna akan kami mulai. Biarlah Tuhan Engkau yang memimpin hati kami masing-masing, pribadi lepas pribadi, supaya kami diberkati seluruhnya, sekalipun kami berada di tempat yang berbeda-beda, karena kami melakukan ibadah ini juga dalam jaringan atau daring. Ya Tuhan, pimpin juga kakak-kakak layan yang akan menyampaikan firman Tuhan nantinya, Kak Lady, Kak Amel. Biarlah juga Tuhan mereka diurapi dengan kata-kata yang daripada Tuhan, mengurapi setiap yang mereka ungkapkan boleh dipahami dan menjadi berkat bagi kami semua yang mengikuti ibadah Persekutuan Teruna ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, biarlah segalanya kami serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, amin. Adik-adik, pembacaan Mazmur hari ini, silakan dibuka Alkitabnya. Kita ambil Alkitab kalian masing-masing. Mazmur 117 ayatnya yang pertama dan kedua. Pujilah Tuhan hai segala bangsa. Pujilah Tuhan hai segala bangsa. Megahkanlah Dia hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Demikian Mazmur untuk kita sekalian. Baik, kita akan menyambut firman Tuhan. Adik-adik, kakak-kakak layan Teruna semua, mari kita kembali membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Kita siapkan dulu dari Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Nanti kita akan membaca secara bergantian, bergiliran ya, responsoria. Nanti ya kita akan baca, akan baca ayatnya yang ke-13. Nanti kakak-kakak, adik-adik sekalian membaca ayat ke-14 dan seterusnya. Ayat 16 kita bersama-sama. Mari kita sambut firman Tuhan. Sebelum kita melanjutkan untuk membacanya, dari Kidung Jemaat kita mengangkatkan pujian kita. Kidung Jemaat 364 ayatnya yang pertama dan keempat. Berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Ayat 2, ayat 4. Berserah. Maaf. Ya. Berserah kepada Yesus, ku berikan diriku. Kasih-Mu dan kuasa-Mu ya berkati anak-Mu.
Mari kita satukan hati kita sebelum kita membaca firman Tuhan ini. Kita memohon pimpinan dari Roh Kudus. Bapa di dalam sorga, kami hendak dibekali dengan firman Tuhan, firman-Mu yang hidup, untuk membukakan hati pikiran kami, supaya kami dapat merenungkan, membaca, dan memahami makna daripada firman itu sendiri, supaya kami tidak membawa pikiran kami sendiri, menafsirkan dengan cara kami sendiri, tapi kami memohon Roh Kudus yang akan menolong kami. Maka nanti hamba Tuhan juga yang akan menyampaikan pelayanan firman ini juga diurapi oleh Roh Kudus. Terpujilah Engkau Tuhan, biarlah kami seluruhnya bersyukur untuk memohon pimpinan Roh Kudus di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya, kakak-kakak, adik-adik sekalian seluruhnya yang mengikuti di rumah maupun di tempat beribadah di mana saja, saat ini mari kita bangkit berdiri. Akan kita bacakan firman Tuhan ini. Seperti tadi sudah Om sebutkan, kita akan membacanya. Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16 akan kita baca secara bergiliran. Tentu sudah dicari tadi. Akan kita mulai. Om akan bacakan ayat 13, 14 nanti dari kakak-kakak, adik-adik sekalian, dan sampai seterusnya terakhir ayat 16 kita sama-sama. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Kita sama-sama. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Haleluya. 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 Kelas kita segera langsung dibagi dengan kelas Eka dan kelas Dwi. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, apa kabar? Kali ini harap kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Adik-adik yang terkasih, tadi kita sudah sama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dalam kitab Matius pasal 5 ayat 13 hingga ayat yang ke-16. Jadi tema pembacaan firman kita di pagi hari ini adalah identitasku, tanggung jawabku. Adik-adik kali ini mau tanya, adik-adik tahu Bapak Presiden pertama Indonesia siapa? Ya, Bapak Insinyur Soekarno. Adik-adik yang terkasih, Bapak Soekarno ini dia disebut dengan singa podium. Ya, mengapa dia disebut dengan singa podium? Karena ketika beliau berpidato, ya, pidatonya itu berapi-api adik-adik. Sehingga siapapun yang mendengarkannya, yang pada saat itu, ya, kita sedang mempersiapkan, ya, atau kita sedang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia pada saat itu, semua yang mendengar itu merasa apa? Semangatnya bangkit kembali, ya. Sehingga dari pidatonya ini membuat banyak orang yang merelakan diri, ya, untuk bisa mempertahankan Republik Indonesia. Yang kedua, adik-adik pasti tahu Presiden ketiga Republik Indonesia, ya, yaitu Bapak B.J. Habibie. Bapak B.J. Habibie ini dia dikenal sebagai Bapak Teknologi Indonesia. Atau lebih dikenalnya lagi, banyak orang-orang yang menyebutkan bahwa Bapak B.J. Habibie ini adalah Bapak Teknologi Dirgantara Indonesia. Mengapa? Ya, karena lewat kepemimpinan Bapak Habibie ini, adik-adik, Indonesia sanggup membuat suatu pesawat, ya, sehingga Indonesia diakui oleh dunia internasional. Yang ketiga dalam Alkitab, adik-adik, ya, adik-adik tahu kan Bapak Abraham? Bapak Abraham disebut dengan Bapak orang beriman atau Bapak orang percaya. Mengapa Abraham disebut dengan Bapak orang percaya atau Bapak orang beriman? Ya, karena adik-adik, Abraham begitu percaya kepada Allah. Pada saat Allah mengatakan kepada Abraham, Abraham, keluar dari tanahmu, ya, tanah di mana Abraham lahir dan dibesarkan, adik-adik.
Kalau bisa dikatakan itu sudah menjadi tempat nyaman bagi Bapak Abraham. Tapi saat Allah menyuruh dia untuk keluar dari tanah yang sudah ditempatinya selama ini untuk menuju tanah Kanaan, yang saat itu Abraham dalam pemikirannya itu di daerah mana, di sebelah mana juga Abraham tidak tahu adik-adik, ya. Tapi Abraham dia percaya kepada Allah, dia beriman bahwa Allah akan memberikan yang terbaik dalam kehidupannya dia. Bahkan adik-adik, saat Allah menyuruh Abraham untuk memberikan korban persembahan, yaitu anaknya satu-satunya dari Sarah, yaitu Ishak. Apakah Abraham mengeluh dan bertanya, Tuhan mengapa saya, mengapa Ishak anak saya tidak? Tapi dia percaya kepada Allah, ya. Dia memberikan korban persembahan anaknya sendiri. Tapi karena Allah melihat hatinya, maka Allah mengganti korban persembahan itu dengan seekor anak domba. Nah, adik-adik yang terkasih, lewat yang tadi Kak Ledi sudah ceritakan kepada adik-adik tentang Bapak Soekarno, Bapak B.J. Habibie, dan juga Bapak Abraham. Nah, lalu kita selaku anak-anak Tuhan, ya, selaku pengikut Tuhan, adik-adik teruna, Kakak Ledi, dan semua orang yang mengaku percaya kepada Allah, kita disebut sebagai apa, adik-adik? Nah, adik-adik yang terkasih, firman Tuhan yang kita baca, ya, di dalam Matius 5 sampai dengan pasal yang ke-7 itu dikenal sebagai serial khotbah di bukit. Mengapa disebut itu? Karena Tuhan Yesus menyampaikannya selama beberapa hari itu memang di daerah perbukitan yang ada di Kapernaum. Di dalam firman, Yesus menggambarkan anak-anak Tuhan itu sebagai garam dan terang dunia. Nah, mengapa Yesus menggambarkan kita anak-anak Tuhan seperti itu? Adik-adik yang terkasih, ada satu masa di mana garam itu harganya dia lebih berharga pada apapun, ya. Di abad ke-10 sebelum adanya Kristus, adik-adik, orang Keltik di Eropa adalah orang pertama, ya, mereka menggunakan garam sebagai alat pembayaran atau alat barter. Bayangkan pada saat itu belum ada uang, dan hal yang paling mereka lakukan pada saat ingin menukar sesuatu dengan barang-barang yang mereka anggap berharga, mereka menggunakan garam. Kemudian orang Romawi, adik-adik, ya, mereka membayar tentaranya dengan sebutan ransum garam. Jadi mereka membayar tentara-tentara Romawi itu dengan ransum garam yang disebut juga dengan emas putih. Jadi kita bisa bayangkan betapa berharganya itu garam pada saat itu, adik-adik. Nah, kemudian timbul pertanyaan, mengapa kita disebut garam dunia? Yang pertama, adik-adik, kalau kita lihat garam itu warnanya putih, ya, adik-adik. Garam itu yang pertama dia melambangkan kemurnian, ya. Karena apa? Garam itu umumnya berwarna putih, ya. Orang Yahudi, adik-adik, mereka memakai garam ini sebagai campuran untuk korban persembahan kepada Allah, ya. Jadi, ketika pengikut Yesus dinyatakan sebagai garam dunia, maka kehidupan kita harus apa, adik-adik? Harus murni, ya. Kita harus dimurnikan, kita harus hidup baru, ya. Contohnya, ya, kesucian dan kemurnian hidup kita, ya. Ada norma-norma atau aturan-aturan yang ditetapkan, ya, di dalam perkumpulan, di dalam kehidupan kita di sekolah, di dalam kehidupan kita lingkungan keluarga, bahkan adik-adik, aturan itu dibuat untuk tidak boleh dilanggar, ya. Nah, kita selaku anak-anak Tuhan, kita harus menampilkan diri sebagai pribadi yang tetap jujur, ya, mengikuti arahan, ya, selalu tetap pada aturan-aturan yang berlaku, hidup bersih, ya, tidak boleh mencela-mencela, lari ke sana, lari ke sini, itu nggak boleh. Ya. Bagaimana kita itu harus hidup murni, ya, bersih, ya, tanpa noda. Kita yang harus mengusahakan itu, adik-adik, ya, sehingga orang-orang bisa melihat Allah dalam kehidupan kita. Yang kedua, garam itu digunakan sebagai bahan pengawet, ya. Garam itu umumnya digunakan sebagai bahan pengawet agar benda-benda itu tidak busuk. Nah, adik-adik pernah makan ikan asin? Pernah makan udang yang diasinkan itu? Atau biasa banyak orang makan sambal cumi, itu cumi yang diasinkan, dikeringkan dulu. Nah, garam itu digunakan sebagai bahan pengawet, adik-adik. Mengapa? Ya, maksudnya supaya apa? Ikan asin, bahan-bahan lainnya itu tidak mudah busuk, ya, dan tidak terjadi kerusakan. Sehingga pada saat proses pembuatan ikan asin dan lain-lain sebagainya itu tetap berjalan dengan baik. Nah, mengapa kita dikatakan bahwa anak-anak Tuhan harus seperti bahan pengawet ini, adik-adik? Kita menempatkan diri kita sebagai pribadi yang tidak merusak, adik-adik, ya. Malah di sini dikatakan kita harus menjadi pribadi yang dapat memulihkan, ya, bisa yang dapat membantu, paling tidak apa?
kita membantu menjaga lingkungan kita saat ini adik-adik ya, apalagi dalam pandemi-pandemi seperti ini ya. Kita ikut ambil bagian ya, bukan berarti kita duduk diam aja, tidak. Dengan diam di rumah berarti kita sudah mengikuti aturan dari pemerintah. Yang ketiga adik-adik ya, garam itu gunanya apa? Memberi rasa. Kita tahu adik-adik bahwa makanan yang tanpa diberi garam pasti rasanya akan hambar, tidak ada rasa. Mungkin adik-adik pernah sakit ya, pernah sakit kemudian diberikan bubur, udah dikasih bubur, nggak dikasih ayam lagi, cuman bubur tok ya. Rasanya gimana adik-adik? Kita sudah sakit, dikasih bubur yang hambar, rasanya enak atau tidak? Tentu tidak. Nah, inilah ya salah satu tugas garam, memberi rasa ya. Maksudnya adik-adik, kita juga harus memberikan kesan yang baik dimanapun kita berada. Di tahun-tahun yang lalu kali ini pernah bilang ke adik-adik ya, bahwa kita selaku anak-anak Tuhan dimanapun kita berada, kita harus memberikan kesan yang baik ya. Sehingga pada saatnya nanti adik-adik, pada saat kita berkumpul dengan teman-teman, seandainya kita tidak datang, teman-teman kita mungkin akan berkata gini, lebih enak kedengarannya begini atau tidak adik-adik? Ih, kok nggak ada si ayah? Padahal asik loh kalau ada dia. Pokoknya anaknya itu baik, nah, rame. Kalau ada dia itu kita selalu tertawa dan ceria. Atau kita mau dengar yang seperti ini. Tiba-tiba kita datang, kemudian teman-teman kita bilang gini, loh kok dia lagi yang datang? Padahal kalau ada dia keadaan nggak enak loh. Kenapa sih dia datang? Atau mereka akan bilang gini, untung nggak ada dia. Kalau ada dia, bagaimana nih rasanya? Mana yang kita mau dengar adik-adik? Sisi kita yang kita bisa menjadi orang yang dapat memberikan kesan yang baik, atau justru menjadi orang yang memberikan kesan yang tidak baik. Nah itu sekarang apa adik-adik? Tergantung pada diri kita sendiri. Karena alam menginginkan, Allah katakan apa? Kamu adalah garam dunia ya. Berikanlah rasa yang indah, berikanlah rasa yang nyaman, senyaman mungkin pada saat kita berada dimanapun ya. Lewat apa? Tingkah laku, tutur kata kita sehari-hari. Nah kemudian adik-adik, di dalam firman Tuhan ya, ayat yang ke-14 yang tadi kita baca dikatakan apa? Kamu adalah terang dunia. Nah apalagi nih terang dunia adik-adik? Adik-adik yang terkasih, di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12, Yesus berkata seperti ini, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam gelap, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jelas ya adik-adik? Tuhan Yesus sendiri berkata, Akulah terang dunia. Oleh karena itu, Yesus juga mau, ya Allah juga mau, kita ini adalah terang dunia. Ya, kenapa Allah mau kita ini disebut sebagai terang dunia? Yang pertama adik-adik, agar mudah dilihat oleh orang. Seandainya kita berada dalam suatu tempat yang gelap, ya, tiba-tiba di ujung pojok dari ruangan itu, ya, ada lilin yang menyala. Apakah kita akan tinggal diam, ya, mematung di sudut yang gelap, atau kita justru akan berlari mencari cahaya adik-adik? Kemudian ada juga seperti ini adik-adik. Bila kita berjalan jauh nih adik-adik, ya, berjalan jauh, melewati malam, gelap lah kiri kanan kita, hutan dan lain sebagainya. Tiba-tiba di atas bukit yang jauh di sana, kita melihat ada terang, ya, sepertinya ada perkampungan. Apa yang kita lakukan adik-adik? Kita jalan sebisa mungkin kita bisa menuju perkampungan itu. Benar tidak adik-adik? Nah inilah yang firman Tuhan mau katakan kepada kita adik-adik, ya, supaya kita itu dapat dilihat orang, ya. Karena pelita yang dinyalakan itu untuk dilihat orang, bukan disembunyikan, bukannya ditutup, ya. Jadi adik-adik, artinya apa? Bahwa pengikut Kristus itu dia tidak boleh sembunyi-sembunyi, ya. Dia harus menyatakan dirinya, saya memang pengikut Kristus, saya adalah anak-anak Tuhan, ya. Supaya saya dilihat sebagai anak-anak Tuhan, ya, seperti tadi, ya, hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Jangan malu kalau misalnya kita ada di depan orang, terus kita pada saat kita disuguhi makanan, selaku anak-anak Tuhan yang percaya, kita harus apa adik-adik? Berdoa kan? Kadang-kadang kita malu loh berdoa, ya. Dengan kita berdoa, berarti kita memperlihatkan bahwa ini loh yang Tuhan mau dari kehidupan saya, ya. Saya harus berdoa, ya. Saat saya nginap di rumah teman, ya, saat mungkin yang teman-teman lain langsung tidur, ya, saya sebagai anak Tuhan saya harus berdoa sebelum tidur,
ya. Karena itu adalah ungkapan syukur saya kepada Tuhan. Yang kedua, adik-adik, terang itu sebagai pembimbing. Adik-adik mungkin kalau misalnya adik-adik terbang dengan pesawat ya, pesawat malam hari, saat adik-adik akan landing ya, itu kan terlihat ya, ada jalan terus banyak lampu-lampu ya. Tujuannya apa? Lampu-lampu itu untuk membimbing pesawat ini untuk bisa landing ya, landing dan tidak salah jalan adik-adik. Nah, itulah juga yang Allah inginkan sebagai kepada kita selaku anak-anak Tuhan ya. Kita bisa menjadi teladan, bisa menjadi orang yang bisa membimbing orang lain supaya apa? Ini loh jalan yang tepat, ini loh yang Allah mau dalam kehidupan kita. Ya, lagi-lagi apa? Lewat sikap kita, tindakan kita, tutur kata kita, cara hidup kita sehari-hari. Yang ketiga, adik-adik, terang itu sebagai peringatan. Adik-adik pernah jalan malam-malam, kemudian ada lampu yang seperti lampu ambulans itu ya, di situ ditulis hati-hati ya, di sini ada jalan berlubang ya, atau hati-hati awas di sini ada pengaspalan jalan ya, dan lain sebagainya ya. Di situ bisa dilihat bahwa terang itu juga bisa menjadi suatu peringatan ya, peringatan dan menjadi alarm untuk memberikan peringatan kepada sesama ya, adik-adik. Jadi kita selaku anak-anak Tuhan, kita diutus untuk memberikan peringatan kepada sesama. Maksudnya apa adik-adik? Tidak semua orang mungkin bisa menerima teguran ya. Salah nggak Kak kalau saya menegur orang lain? Tidak adik-adik ya, tidak salah ya. Tapi cara kita menegur orang ya, itu harus seturut dengan firman Tuhan. Tegur dia dengan cara yang baik-baik ya. Karena di sini Tuhan mau apa? Kita bisa menjadi sebagai peringatan kepada orang-orang, dalam artian kita bisa juga memperingati orang lain ya, adik-adik, bahwa jangan seperti itu ya. Misalnya ada teman-teman kita yang membuli teman yang lain ya, kita yang ada di sana, kita yang melihat dengan mata kepala kita sendiri, kira-kira menurut kita itu bagus atau tidak. Kalau menurut kita itu tidak bagus, sebagai anak-anak Tuhan kita wajib untuk memperingati teman-teman kita yang membuli teman yang lain. Saat ulangan ya, mungkin sahabat kita menyontek dan lain sebagainya ya. Apa yang harus saya lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Ya, tidak ada salahnya saya memberitahukan dia bahwa ini tidak benar ya, dan lain sebagainya adik-adik ya, yang Tuhan inginkan. Jangan kali ini sering bilang begini adik-adik, karena kadang-kadang kita ya, kalau bertemu dengan segala sesuatu, misalnya ada masalah, kalau orang itu adalah keluarga kita, kalau orang itu adalah teman kita, seolah-olah ini kita dikondisikan ya, keadaan seperti ini, nggak apa-apa, kamu kan teman saya, nggak apa-apa, ini saudara saya, jadi apapun yang kamu lakukan itu tidak masalah, itu benar. Tidak seperti itu adik-adik. Karena sahabat yang benar itu adalah sahabat yang berkata benar, bukannya membenarkan kata-kata ya. Kalau salah bilang salah, kalau benar bilang benar. Jangan karena dia dekat sama saya, jadi apa yang dikatakannya, apa yang dipikirkannya, walaupun salah kita, oh iya nggak apa-apa. Tidak seperti itu. Bukan itu adik-adik yang Tuhan mau. Adik-adik yang terkasih, lewat firman Tuhan ya, bagaimana Allah ingin kita sebagai menjadi garam dan terang dunia. Di dalam firman Tuhan, Allah tidak bilang adik-adik, kamu akan menjadi garam dan terang dunia. Kau bisa menjadi garam dan terang dunia. Tidak adik-adik. Tapi dengan jelas Allah katakan, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah ya. Itu menunjukkan apa? Identitas kita selaku anak-anak Tuhan, identitas kita selaku pengikut Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ya sudah menebus kita ya dengan segala sesuatu yang mahal adik-adik ya. Supaya apa? Kita menanggalkan kehidupan kita yang lama, kita masuk dalam kehidupan yang baru dengan identitas kita yang baru sebagai pengikut Kristus, yaitu apa? Sebagai garam dan terang bagi dunia. Maksudnya apa adik-adik ya? Kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Bukan berarti secara fisik kita sama dengan Allah, tidak adik-adik. Tapi Allah menginginkan hidup kita, pola hidup kita, cara berpikir kita itu sama seperti yang Tuhan mau. Ya, itu yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Itulah identitas kita selaku anak-anak Tuhan. Jangan ikut terpengaruh ya dengan arus
kehidupan modernisasi sekarang ini. Karena apa? Ya, karena saya adalah garam dan terang bagi dunia masa kini, ya. Dunia yang mungkin suatu saat nanti akan berubah, ya. Karena semakin hari, adik-adik, teknologi semakin canggih, informasi komputer semakin canggih, membuat ya kita disuguhkan akan hal-hal yang mungkin tinggal klik kita sudah bisa melihat sesuatu, tinggal klik kita bisa nonton film, tinggal klik dan lain sebagainya, ya. Di zaman sekarang ini justru kita ditantang, adik-adik. Apakah saya bisa menjadi anak-anak Tuhan, ya? Apakah identitas saya selaku garam dan terang dunia itu bisa membuat saya, ya, selalu hidup dalam aturan-aturan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya atau tidak, ya? Atau justru, ya, dalam firman Tuhan, kalau garam itu sudah tidak berguna, ya, kalau garam itu sudah tidak asin lagi, garam itu akan dibuang dan diinjak-injak oleh orang. Ya. Apakah adik-adik mau yang seperti itu, ya? Atau kita hidup dengan identitas kita yang baru, ya, yaitu sebagai garam dan terang bagi dunia ini. Kali ini yakin dan percaya kita selaku anak-anak Tuhan, ya, yang sudah menerima kasih, ya, yang sudah menerima kehidupan baru yang diberikan oleh Tuhan Yesus, bisa menerapkan ini dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Karena sebagai garam dan terang bagi dunia, ini merupakan identitas kita dan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi, masing-masing di kelas EK dan di kelas Dwi, kita akan sampaikan beberapa hal sedemikian. Ketika hidup kita dirasakan orang lain dan membawa dampak baik, berdamai dan nyaman, dan apabila tanpa kehadiran kita dirasa tidak lengkap dan bisa jadi dirasa kehilangan, artinya kita membawa terang dan rasa garam yang menghangatkan sekitar kita. Jika belum, mari kita berubah sedikit demi sedikit menuju kesempurnaan. Itulah sebagai pesan Tuhan bagi kita. Sebagai sebuah respon kita terhadap pemberitaan firman Tuhan ini, hendaklah perubahan besar terjadi dalam hidup kita. Mintalah pimpinan dari Roh Kudus. Adik-adik sekalian, kakak-kakak layan, mari kita angkatkan pujian kita dari Kidung Jemaat 422, ayatnya yang pertama, kedua, dan ketiga. Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kelihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan, dunia penuh banyak macam dosa, dusta dan kelam, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk sesamamu bersinarlah. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syafaat. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita siapkan hati kita. Adik-adik di rumah juga berdoa, ikut berdoa di tempat masing-masing. Kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang bertahta di atas puji-pujian kami, Allah yang memperhatikan kami, Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Engkau sudah menjaga dan melindungi kami. Bahkan kami boleh beribadah bersama-sama walaupun masih di rumah masing-masing. Tapi kami mohon firman-Mu itu berbicara secara pribadi, menyentuh hati kami masing-masing teruna di tempat masing-masing, dan menguatkan kami Tuhan agar kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup
Tuhan tolong kami agar kami bisa menjalankan identitas kami, tanggung jawab kami sebagai garam dunia dan juga terang dunia bagi di sekeliling kami. Kami mungkin tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tapi kami bisa mulai dari hal-hal kecil, dari hal-hal sederhana. Kami bisa mulai untuk menjadi berdampak di tengah keluarga kami, di tengah teman-teman kami yang mungkin sedang menuju kebusukan rohani, yang mungkin sedang berada dalam kegelapan. Kami bisa menghibur mereka yang sedang susah, menguatkan mereka yang lemah, sehingga nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan. Berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan, yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan di Indonesia ini, Tuhan. Biarlah Engkau berikan hikmat bagi pemimpin kami, baik di Provinsi Bali ini, bahkan Bapak Presiden kami yang memerintah, berikan hikmat kebijaksanaan agar semua pemimpin-pemimpin kami itu bisa melakukan tugas dan kewajiban mereka dengan takut akan Tuhan demi kesejahteraan seluruh masyarakat. Biarlah kami sebagai rakyat juga bisa bekerja sama dengan pemerintah kami, bersama-sama menjaga lingkungan kami, menjaga kesehatan kami, sehingga kami juga bisa menang atas hal-hal yang jahat, menang atas hal-hal yang membuat negara ini semakin jatuh di dalam dosa ataupun terpuruk di dalam pandemi ini. Kuatkan kami, Tuhan, berikan kami harapan bahwa Tuhan berkarya di tengah-tengah bangsa kami ini. Berdoa untuk gereja kami, GPIB Maranatha Denpasar, semua hamba-Mu yang mengambil bagian, yang melayani di tempat ini. Biarlah kami boleh melayani dengan rendah hati, kami boleh memandang hanya kepada salib Kristus sebagai satu-satunya kebenaran, sebagai satu-satunya berita yang harus kami sebarkan, bukan diri kami yang menjadi pusat pelayanan kami, tapi Engkau ya Yesus sebagai pusat dari pelayanan kami. Biarlah dari gereja ini boleh menjadi berkat bagi kota ini, bagi daerah di sekeliling kami ini, sehingga nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa untuk Pelkat Persekutuan Teruna, tempat di mana Tuhan menaruh kami, para pelayan dan juga teruna. Biarlah Tuhan Engkau yang memperlengkapi kami, sehingga kami tidak hanya mau melayani, tapi kami juga mampu untuk melayani adik-adik teruna kami, juga untuk setiap teruna, Eka, Dwi, maupun para katekisan. Biarlah mereka juga boleh merasakan kasih Tuhan di tengah-tengah persekutuan teruna ini. Mereka boleh menemukan kebenaran yang sejati hanya dalam Tuhan Yesus. Biarlah setiap pemberitaan firman, pelayanan-pelayanan yang dilakukan, program-program yang dijalankan, itu hanya membawa kepada pertumbuhan rohani dan tidak berlalu dengan sia-sia setiap firman yang sudah dibagikan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, berkatilah setiap masing-masing adik-adik teruna kami dalam studi mereka yang masih secara daring. Berikan mereka kemampuan, berikan mereka kemauan untuk bisa tetap konsentrasi belajar, maupun mereka yang sudah mulai libur, biarlah atau mencari sekolah berikutnya, biar Tuhan menuntun mereka, menolong mereka, mencukupkan juga setiap kebutuhan untuk sekolah mereka, agar di tahun ajaran yang baru mereka juga bisa siap melanjutkan pendidikan mereka, bisa melanjutkan pelajaran-pelajaran yang akan berguna untuk masa depan mereka. Jauhkan daripada adik-adik kami ini pergaulan yang membuat mereka jauh dari Tuhan ataupun jatuh dalam dosa. Bentengin mereka ya Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, agar anak-anak-Mu ini bisa bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Berkatilah orang tua kami ya Bapa, kuatkanlah iman percaya orang tua kami, cukupkanlah setiap kebutuhan di dalam keluarga kami, dan biarlah kehadiran kami di tengah-tengah keluarga bisa menjadi saluran berkat, bisa meringankan kedua orang tua kami bisa menjadi anak-anak yang disyukurin kehadirannya dan tidak menjadi batu sandungan. Terima kasih Bapa. Berkatilah ibadah kami setiap minggunya, baik melalui YouTube maupun Zoom. Biarlah setiap fasilitas yang kami gunakan, setiap koneksi-koneksi internet itu hanya dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk kakak-kakak pemusik dan juga kakak multimedia yang membantu kami bersama-sama setiap minggunya. Engkau sendiri yang memberkati mereka, kuatkan iman percaya mereka atas semua pergumulan yang mereka hadapi. Terima kasih Bapa, inilah doa dan ucapan syukur kami alaskan hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik sekalian, saatnya kita untuk memberikan persembahan ucapan syukur kita, agar persembahan itu juga nanti disampaikan ke gereja, ya. Adik-adik tentu sudah menyiapkannya, nanti diserahkan ke orang tua, ya. Kita sambil menyerahkan persembahan kita mengangkat pujian Gita Bakti 78, ayatnya yang pertama. Yesus Kristus sumber hidup. Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Dan hukumnya bagai benteng yang teguh bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teduh. Yesus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Om Rutu mengajak kita kembali untuk berdiri. Kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Tuhan, kami telah memberikan sebagai ucapan syukur kami sebahagian daripada apa yang Tuhan telah berikan kepada kami. Biarlah ya Tuhan persembahan kami itu untuk menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan namamu dan memperbesar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, mulialah namamu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk kembali. Kita segera akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu kita bangkit berdiri kembali. Biarlah segala pujian kita, penyembahan dan ucapan syukur kita dalam ibadah kita hari ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Dia memampukan kita dalam menghadapi badai topan kehidupan di dunia ini, menjadikan perubahan besar kehadiran kita menjadi lilin-lilin kecil yang menerangi dan garam yang membuat cita rasa berdampak baik bagi sekeliling kita. Mari kita kembali mengakhiri ibadah kita hari ini dengan mengangkatkan Kidung Jemaat 440 ayatnya yang pertama dan kedua, di badai topan dunia. Kemudian kami serahkan nanti untuk berkat. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Di dunia, di dunia, di dunia, ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Siang ataupun malam, Tuhanlah perlindungan.
niscaya lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang Baik, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan menerima berkat yang berasal dari Tuhan. Mari adik-adik dan kakak-kakak layan yang ada di rumah, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu. Mari adik-adik teruna sekalian, sejenak ada warta teruna kita. Minggu depan adik-adik kita tetap beribadah secara daring dalam IHMPT kita yang mendatang. Ibadah teruna ini akan dilaksanakan melalui YouTube, hanya dilaksanakan 1 kali dalam 1 bulan, yaitu minggu yang terakhir melalui Zoom. Jadi untuk adik-adik ingat, hanya sekian yang menjadi warta IHMPT kita hari ini. Sekali lagi kami seluruhnya kakak-kakak layan mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kehidupan kita sekalian. Shalom.